Universitas Hainseng. Teruslah. Teruslah. Fu Dongdong putra tidak sah Fu Xiao. Fu Yunzhen tuan muda tertua keluarga Fu. Teruslah. Teruslah. Waktu habis. Selamat untuk Zhu Weiwei. Dia berhasil mencetak 66 dalam 1 menit. Dia juara pertama. Bagus. Bagus. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Wei Wei bilang, setelah menang dia akan kasih medali emas itu padaku. Sebagai kenang-kenangan cinta kami. Aku sudah menyiapkan bunga untuknya sejak tadi. Fu Yunzhen benar-benar menyedihkan. Pemeran utama wanita Zhu Weiwei. Jelas-jelas pacarnya, tapi dia malah memberikan medali emas itu kepada orang lain. Bahkan aset yang ditinggalkan ibu Fu Yunzhen telah digelapkan oleh dua bajingan itu. Betapa menyedihkannya. Sekarang dia memberinya bunga. Ratu itu datang terlambat dan acuh. Apa ini? Apa aku baru bisa lihat spoiler? Mustahil. Zhu Weiwei jelas berjanji. Dia akan memberikan medali emas itu padaku. Bagaimana mungkin dia memberikannya kepada orang lain? Baiklah. Baiklah. Adegan berikutnya adalah pemeran utama wanita yang melewati Fu Yunzhen dan kasih medali emas itu ke Fu Dongdong. Bagus. Bagus. Dongdong, ini untukmu. Terima kasih. Sialan. Tumpukan komentar itu ternyata benar. Zhu Weiwei ternyata memberikan medali emas itu kepada Fu Dongdong. Zhu Weiwei, bukankah kamu berjanji padaku bahwa kamu akan memberikan medali emas itu padaku? Fu Yunzhen, aku sudah setuju untuk menjadi pacarmu. Kenapa kamu masih begitu tidak puas? Lagi pula aku memberikan medali emas itu kepada Dongdong sebagai hadiah ulang tahun. Apa aku butuh izinmu untuk itu? Fu Yunzhen, kamu itu cuma anak pelayan, tapi tak tahu malu. Terus menempel pada primadona kampus Wei. Kamu masih berani lawan putra sulung Fu demi wanita. Coba lihat, seperti apa dirimu itu. Tepat sekali. Itu seperti telur yang menghantam batu. Xianbo teman sekelas Fu Yunzhen. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Ini sangat membuat frustrasi untuk ditonton. Fu Yunzhen bangun. Kau adalah pewaris sah. Tunjukkan sedikit dominasimu. Tepat sekali. Fu Yunzhen jelas-jelas adalah pewaris sah keluarga Fu. Tapi dia membiarkan anak haram berwajah polos ini Fu Dongdong diintimidasi sampai seperti ini. Jika terus begini dia tidak akan bisa menghindari akhir tragis dibunuh oleh Fu Dongdong. Fu Dongdong sebenarnya adalah anak haram, ayahku dengan wanita lain, dan dia ingin membunuhku. Karena aku sudah melihat sekilas masa depan ini, naskah ini harus ditulis ulang olehku. Tidak lama setelah ibuku meninggal, Fu Dongdong dibawa pulang oleh ayahku, yang mengaku bahwa dia anak adopsi, padahal dia memperlakukannya lebih baik daripada memperlakukanku. Seolah-olah Dongdong adalah anak kandungnya sendiri. Sekarang setelah aku memikirkannya, itu benar-benar sangat mencurigakan. Tidak, aku harus menyelidiki hubungan mereka. Kak Yunzhen, dulu aku rela melepaskan segalanya, tapi medali ini diberikan padaku oleh Wei Wei. Aku benar-benar tidak bisa melepaskannya. Dongdong, kenapa kamu membuang-buang napas untuknya? Dia cuma anak pelayan. Apa dia benar-benar mengira dirinya hebat? Siapa bilang dia tuan muda keluarga Fu? Kalau dia bukan, apakah kamu? Benar. Aku adalah tuan muda keluarga Fu yang sebenarnya. Apel. Fu Yunzhen tidak pernah peduli untuk memperdebatkan identitasnya sebelumnya. Kenapa dia tampak seperti orang yang berbeda hari ini? Tidak. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan siapapun tahu bahwa dia adalah tuan muda asli dari keluarga Fu. Kak Yunzhen, Wei Wei dan aku hanyalah teman biasa. Lagi pula, kamu adalah pacarnya. Kamu bilang, kamu tuan muda keluarga Fu. Kenapa aku belum pernah dengar kau bilang itu? Diberi hati, malah minta jantung. Kecilkan suaramu. Aku tidak menjelaskannya sebelumnya, karena aku terlalu menyukai Zhu Weiwei. Setiap kali ada sesuatu yang bagus, Zhu Weiwei selalu paksa aku kasih ke Fu Dongdong. Aku bahkan memakai pakaian dari 3 tahun lalu. Itulah sebabnya teman sekelasku mengira aku orang miskin. Zhu Weiwei selalu menyuruhku untuk tidak memikirkan hal-hal itu. Dan aku sendiri tidak pernah merasa ada yang salah. Kenapa aku mendengar anjing menggonggong? Apa kamu mendengarnya? Siapa yang kamu panggil dengan sebutan itu? Siapapun yang menjawabku, aku akan mengutuknya. Tunggu saja. Dongdong tidak akan membiarkanmu lolos. Kamu bodoh. Dimanfaatkan sebagai pil, tapi masih bekerja sangat keras. Cukup Fu Yunzhen.
Kamu seharusnya tahu temperamenku dengan sangat baik. Jika kamu tidak meminta maaf kepada Dongdong, jangan harap bisa pulang naik mobil kita lagi. Zhu Weiwei. Jika kamu ingin memberikan medali emas ini kepada Fu Dongdong, berikan saja padanya. Dan juga status sebagai pacar. Kamu bisa berikan itu juga padanya. Chen Jianmin, sopir keluarga Fu. Tidak. Dongdong bahkan belum masuk ke dalam mobil. Kenapa dia malah masuk? Tidak sopan sekali. Kamu anak pelayan. Setiap hari menumpang mobil Dongdong. Tapi berani-beraninya kamu sombong. Kalau keluargaku punya pelayan yang bodoh dan sombong seperti ini, sudah lama ku pecat. Jalan. Ini jelas mobil Fu Yunzhang. Mereka merundungnya keterlaluan sekali. Fu Yunzhang, bangunlah kau si bodoh yang dimabuk cinta. Chu Weiwei ini adalah ahli manipulasi. Itu benar-benar menyadarkanku. Aku memang dicuci otaknya oleh Su Weiwei sebelumnya. Chen Jianmin ini hanyalah sepupu paman Fu Dongdong. Dan bahkan dia berani bersikap sombong padaku. Jalan. Tuan muda Dongdong belum tiba. Dan Nona Weiwei juga belum sampai. Sudah mulai gelap. Menurutku sebaiknya kita tunggu sebentar lagi. Paman Chen. Aku adalah satu-satunya tuan muda keluarga Fu. Dan ibuku hanya memiliki satu anak laki-laki. Bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang tuan muda atau nona lainnya? Dongdong lebih muda darimu. Sudah seharusnya kamu menjaga Dongdong. Tuan muda, jangan bertindak semena-mena di sini. Jika ini sampai ke telinga tuan besar, dia pasti akan bilang kamu keras kepala dan sombong. Berhenti bicara omong kosong, jalan. Menurutku kita harus menunggu lebih lama lagi. Karena di matamu, kamu hanya mengakui Fu Dongdong sebagai tuan muda. Maka jangan salahkan aku jika aku memecatmu. Baiklah, mari kita tunggu mereka sedikit lebih lama. Aku akan duduk di depan. Dan biarkan mereka duduk di belakang. Oke. Tuan muda, kamu benar-benar pengertian. Bagaimana dia? Tuan muda, apa yang kamu lakukan? Buka pintunya. Jalanan ini ramai sekali. Lebih baik aku saja yang menyetir. Fu Yunzhang, kegilaan apa lagi yang kamu lakukan sekarang? Buka pintu mobil untukku sekarang juga. Tentu saja kita pulang. Satu roda di mobil ini bernilai lebih dari kalian berdua. Jadi, kalian berdua tidak layak menaiki mobilku. Buka pintunya, tuan muda. Anjing yang tidak bisa membedakan siapa tuannya. Tidak ada gunanya dipelihara. Karena kamu tidak mau menyetir, aku akan menyetirnya sendiri. Mulai hari ini, kamu dipecat. Tuan muda, bagaimana bisa Anda memecat saya? Saya sudah menyetir untuk keluarga Fu selama 5 tahun. Kalau saya tidak berjasa, setidaknya saya sudah bekerja keras. Tuan muda, tolong buka pintunya. Saya masih punya utang judi lebih dari 100.000 untuk dilunasi. Saya tidak boleh kehilangan pekerjaan ini. Fu Yunxiang, apa kamu sudah gila, anak pelayan? Hak apa yang kamu punya untuk memecat seseorang? Kalau ada yang harus dipecat itu, seharusnya kamu duluan. Tepat sekali. Keluar dari mobil sekarang juga. Jika kamu berani membawa mobil ini pergi, kamu akan melakukan tindak pencurian. Kak Yunxiang, meskipun kamu marah, kamu tidak bisa memecat Paman Chen. Dia tidak bersalah. Fu Dongdong, aku adalah putra sulung sah keluarga Fu. Aku akan memecat siapapun yang aku mau untuk kalian berdua. Jalan kaki saja kembali. Fu Yunzhang. Tidak mungkin. Bagaimana bisa dia benar-benar membawa mobilnya pergi? Dongdong bahkan belum masuk. Itu pencurian. Apa kamu tidak takut masuk penjara? Bocah kecil, berani-beraninya kamu memecatku. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Mungkinkah mobil ini sebenarnya milik Fu Yunxiang? Villa keluarga Fu. Bibi Sun, pengurus rumah tangga keluarga Fu. Tuan muda sudah kembali. Di mana tuan muda Dongdong? Kenapa dia tidak pulang bersamamu? Makanannya sudah disiapkan. Itu semua makanan kesukaan tuan muda Dongdong. Melihatnya saja membuat perutku sakit. Fu Yunzhang untuk memenuhi selera Fu Dongdong telah terkena gastroenteritis. Menurutku Fu Dongdong sengaja melakukannya. Dia tahu Fu Yunxiang tidak bisa makan makanan pedas, tapi dia sengaja bilang dia menyukainya. Fu Yunxiang cepat lawan balik. Tunjukkan harga diri seorang tuan muda. Benar sekali. Aku sudah mengalah selama ini. Makan pedas sampai sakit perut dan masuk rumah sakit. Mulai hari ini,
semuanya akan berubah. Bersihkan semua ini, buat ulang. Aku tidak makan makanan pedas. Ganti semuanya dengan hidangan ringan. Tapi ini semua adalah hidangan kesukaan tuan muda Dongdong. Bibi Show. Tolong perjelas. Siapa sebenarnya? Tuan rumah yang sebenarnya. Iya ya, Zhu Weiwei. Fu Yinxiang, kamu benar-benar berani membiarkan sopir meninggalkan Dongdong. Memaksanya naik bus untuk pulang. Kali ini meskipun kamu berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan memaafkanmu. Komentar-komentar itu mengatakan, Fu Dongdong adalah anak ayahku. Aku harus segera mencari detektif swasta dan mencari tahu kebenaran hubungan mereka. Bantu aku menyelidiki hubungan sebenarnya antara Fu Dongdong dan Fu Xiaoxiang. Berapapun biayanya. Yunxian, apa yang kamu lakukan? Fu Xiaoxiang ayah Fu Yunsan. Ada yang salah. Kapan kamu kembali? Di mana Dongdon? Bibi Show, kenapa makanannya hambar sekali? Apa Bibi tidak tahu apa yang suka dimakan Dongdon? Tuan muda menyuruhku untuk menggantinya. Yunxiang sudah berapa kali Bibi katakan? Dongdong itu hidupnya susah, kamu harus mengalah padanya. Pergilah. Dan buatkan hidangan yang disukai Dongdon. Kalau tidak, Dongdong tidak akan senang saat dia pulang nanti. Jadi kamu hanya peduli apakah dia bahagia? Bagaimana denganku? Yunxian, bagaimana bisa kamu bandingkan dirimu dengan Dongdon? Kamu sudah dapat semua yang diinginkan sejak kecil. Dan Dongdon, dia tidak punya apa-apa. Sekarang dia hanya ingin makan sesuatu yang dia sukai. Apa itu permintaan yang berlebihan? Sepertinya aku belum sepenuhnya terbangun, sehingga masih memiliki harapan padamu. Kak Yunxian, kenapa kamu tidak menungguku sebelum kembali? Siapa saudaramu? Keluar. Dasar bajingan. Apa itu cara bicara yang sopan? Aku akan bicara sesuka hatiku. Kak Yunxian, jangan marah. Aku akan menjauhi Zhu Weiwei mulai sekarang. Asalkan kamu tidak mengusirku. Fu Yunxian, kenapa kamu selalu menentang Dongdon? Orang yang disukai Dongdon, kamu ingin merebutnya juga. Mencuri. Bukankah aku sudah menyerahkannya padanya? Kak Yunxian, aku tahu kamu hanya mengatakannya karena marah. Aku tidak akan pernah lagi mengganggu kalian berdua. Fu Yunxian, biar ku beritahu. Aku sudah menganggap Dongdon seperti anak sendiri. Mulai sekarang dia adalah adikmu. Kamu sebagai kakak, kenapa selalu bertengkar dengan adikmu? Karena itu masalahnya. Maka mulai sekarang, jadilah ayah bagi Fu Dongdong saja. Kau sangat baik padanya. Siapapun yang tidak tahu apa-apa, pasti akan mengira dia anak haram. Kamu berhenti bicara omong kosong. Ada apa? Apa aku menyinggung perasaanmu? Apa kau marah dan malu? Ibuku meninggal belum genap 10 tahun yang lalu. Dan dia Fu Dongdong, hanya setahun lebih muda dariku. Fu Xiaoxiang, kurasa kau sudah mengkhianati ibuku sejak lama bukan? Berhenti bicara omong kosong. Kamu, apa kamu percaya aku akan memukulmu sampai mati? Pukul aku. Kalau kau punya nyali, bunuh saja aku. Jika tidak, aku akan memastikan semua orang tahu siapa kamu sebenarnya. Ayah, ada apa ayah? Fu Yunxian, bagaimana bisa aku membesarkan anak yang durhaka seperti ini? Apa kamu ingin membuatku mati? Kak Yunxian, jangan membuat ayah marah lagi. Kesehatan ayah memang tidak baik sejak awal. Dongdon, jangan katakan apa-apa lagi kepada orang ini. Kalau saja dia setengah pengertian darimu, dia tidak akan membuatku semarah ini. Kalau begitu kalian berdua bisa pergi bersama. Kamu, Villa ini ditinggalkan untukku oleh ibuku. Kak Yunxian, bagaimana bisa kamu bicara begitu pada ayah? Suruh aku pergi. Aku ini ayahmu. Kamulah yang seharusnya pergi. Bagaimana bisa aku membesarkan seseorang sepertimu? The film was translated and narrated by M Media. Akta kelahiran.
Jadi, Fu Dongdong adalah anak haram Hu Xiaoxiang. Pantas saja dia memperlakukannya lebih baik daripada memperlakukanku, anak kandungnya sendiri. Lin Xingyao. Bagus. Lin Xingyao akhirnya online. Dia adalah istri Fu Yunzhang. Sayang sekali Fu Yunsheng sudah buta. Selama ini, dia tidak peduli pada Lin Xingyao, malah pergi memuja Lin Weiwei. Lin Xingyao, bagaimana mungkin dia bisa menjadi istriku? Kak Xingyao. Yunzhang, aku tahu segalanya tentang situasimu. Jangan khawatir, setelah aku kembali ke negara ini, aku pasti akan mendukungmu. Terima kasih Kak Xingyao. Kau masih begitu perhatian padaku saat berada di luar negeri. Lin Xingyao pewaris grup Lin. Ada apa dengan Yunxing hari ini? Sikapnya terhadapku terasa berbeda dari sebelumnya. Kak Xingyao. Apa kau tahu? Fu Dongdong sebenarnya adalah anak haram Hu Xiaoxiang. Apa? Beraninya Fu Xiaoxiong melakukan ini? Yunzhang, jangan gegabah. Aku akan mengganti ke penerbangan paling awal, kembali ke negara ini. Aku akan bicara padamu saat aku tiba. Baiklah. Aku akan menunggumu. Fu Dongdong bahkan secara paksa mengambil jam tangan ibu Fu Yunzhang, tinggalkan untuknya. Bukan hanya jam tangan itu, semua harta yang ditinggalkan ibunya diberikan oleh Fu Xiaoxiong kepada anak haramnya. Fu Xiaoxiang sebenarnya memberikan semua harta yang ditinggalkan ibuku kepada Fu Dongdong. Apa yang bisa dia andalkan? Fu Dongdong, karena kau begitu menginginkan jam tangan ini, maka aku akan memuaskanmu. Fu Dongdong, Zhu Weiwei, aku akan membuat kalian berdua membayar harganya. Sangat tampan. Sangat tampan. Dia terlihat sangat cantik bahkan tanpa filter. Lihat mereka. Mereka pasangan yang sangat serasi. Luar biasa, luar biasa. Peluk-peluk. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Sangat manis. Sium. Cium. Sangat cantik. Sangat cantik. Pria berbakat dan wanita cantik. Maman. Peluk-peluk. Sangat cantik. Sangat cantik. Lihat. Indah sekali bukan? Benar-benar, pasangan yang serasi. Bagus sekali. Fu Yunxian, kamu anak pelayan. Benar-benar menganggap dirimu tuan muda. Kamu masih berani tidur sampai sekarang. Keluar rumah dengan piyama. Kamu benar-benar tidak punya tata krama. Dengan sikap seperti ini, dia masih berani mengejar primadona kampus kita Weiwei. Itu cuma mimpi di siang bolong. Fu Yunxian, kemarin kamu merusak pesta ulang tahun Dongdong. Aku belum perhitungan denganmu. Kalau kamu berani membuat masalah dengannya lagi hari ini, kamu pergi saja dari sini. Ayah, jangan marah. Kak Yunxian, aku belum banyak mendapatkan ulang tahun yang layak dalam hidupku. Kamu tidak keberatan jika aku mengundang teman-teman sekelasku untuk mengadakan pesta ulang tahun kan? Dongdong, ada ayah di sini. Jangan khawatir. Tidak ada yang berani merundungmu. Aku tidak keberatan. Tentu saja aku tidak keberatan. Aku tidak keberatan menahanmu. Karena semakin tinggi kau memanjat, semakin keras kau akan jatuh. Aku ingin melihatmu hancur berkeping-keping. Dongdong, hari ini kan hari ulang tahunmu. Kado apa yang kamu inginkan? Aku ingat, kakak Yunxian punya jam tangan yang tidak pernah dia pakai. Kak Yunxian, bisa kamu berikan padaku? Jam tangan yang diberikan ibuku juga merupakan satu-satunya kenang-kenangan darinya. Fu Dongdong, karena kau begitu menginginkannya, maka aku akan memberikannya padamu terlebih dahulu. Fu Yunxian, kamu dengar itu? Ini ulang tahun Dongdong. Tentu saja, kita harus memenuhi keinginannya. Jam tangannya ada di kamarku, di dalam laci. Ambil sendiri. Fu Yunxian ini bahkan rela memberikan satu-satunya kenang-kenangan ibunya. Terima kasih kakak Yunxian. The film was translated and narrated by M Media. Jam tangan ini luar biasa. Kupikir Fu Yunxian sudah menjadi lebih pintar. Aku tidak menyangka dia akan kasih aku jam tangan berharga itu. Dia memberikannya padaku.
Kak Yunxian. Aku sangat menyukainya. Tidak apa-apa. Selama kau menyukainya. Teruslah tertawa. Kau tidak akan bisa tertawa lama-lama. Dongdong. Xing Yao meneleponku pagi ini. Katanya dia akan segera kembali. Dia memilih kembali saat ini, pasti untuk mengejar pesta ulang tahunmu. Kak Xing Yao akan kembali. Lin Xing Yao. Bukankah dia putri sulung grup Lin? Rumornya, putri sulung grup Lin itu selalu menyukai tuan muda tertua keluarga Fu. Jadi dia menyukaimu, Dongdong. Dan sektor keuangan keluarga Lin telah meraup banyak keuntungan di luar negeri 2 tahun terakhir. Konon, banyak pasar keuangan dalam negeri dikendalikan oleh keluarga Lin. Aku iri sekali pada Dongdong. Bukan cuma disukai Dewi Weiwei, tapi dia juga punya pengagum dari luar negeri. Bukankah dia hanya pewaris keluarga Lin? Lihat kalian semua, begitu naif akan dunia. Bagaimana kau tahu? Lin Xing Yao sudah kembali untuk merayakan ulang tahun Fu Dongdong. Tentu saja dia kembali untuk ulang tahun Dongdong. Apa mungkin dia kembali untukmu? Tepat sekali. Kamu selalu saja mengganggu. Si cantik kampus Weiwei. Ada apa? Sekarang kamu mau mendekati Kak Xing Yao juga. Xing Yao tidak akan meliriknya. Pergilah temani teman-teman sekelas MU. Aku ada urusan di perusahaan. Aku pergi duluan. Baiklah. Grup Lin. Halo Presiden Lin. Kak Yunxian. Aku ingin bersulang untukmu. Dongdong, kamu baik-baik saja. Fu Yunxian, apa kamu mencoba merusak pesta ulang tahun Dongdong? Aku tidak menyentuhnya. Kak Yunxian. Kenapa kamu harus mempermalukanku di pesta ulang tahunku? Karena kau pikir aku mengotori pakaianmu dan merusak pesta ulang tahunmu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Bagaimana? Apa kau puas? Fu Yunxian. Beraninya kamu merundung Dongdong. Tepat di depan kami. Kamu harus minta maaf pada Dongdong sekarang juga. Lupakan saja. Pasti aku yang melakukan sesuatu yang salah. Fu Yunxian, aku ingin kamu meminta maaf kepada Dongdong. Segera. Minta maaf padanya. Apa dia pantas mendapatkannya? Berhenti di situ. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kalau kamu tidak minta maaf hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari sini. Benar. Jangan biarkan dia lolos begitu saja. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Ini keluarga Fu. Aku adalah tuan muda tertua keluarga Fu. Beraninya kau begitu kurang ajar. Sudah dalam keadaan seperti ini, kamu masih keras kepala. Kamu benar-benar tidak bisa diperbaiki. Tadi, tangan ini yang merundung Dongdong, bukan? Kalau begitu mari kita berikan tangan ini sebagai kado ulang tahun untuk Dongdong. Kau tidak akan berani. The film was translated and Jangan lakukan narrated ini. by M. Kak Yunxian Media. pasti tidak bermaksud begitu. Aku tidak apa-apa dengan luka kecil ini. Dongdong, kalau dia merundungmu hari ini, besok dia akan menginjak-injak kepalamu. Benar. Sudah saatnya membuat dia membayar harganya. Fu Yunxian, aku sudah memberimu banyak kesempatan. Karena kamu tidak menghargainya,
Jangan salahkan aku karena tidak membantumu. Kamu masih berani melawan. Sepertinya kamu masih belum sadar. Statusmu sebagai anak pelayan. Sepertinya, aku harus mengukir kata budak di dahinya. Supaya dia selalu ingat tempatnya. Bagus. Ayo lakukan. Tahan dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Bukankah ini sudah keterlaluan? Jika Kak Xing Yao kembali, bukankah dia akan menyalahkanku? Dongdong, jangan takut. Kalau Lin Xing Yao tahu, kamu dirundung seperti ini oleh anak pelayan, dia pasti akan membelamu. Dongdong, hari ini, kami akan menuntut keadilan untukmu. Meskipun Lin Xing Yao datang, merekalah yang melakukannya. Apa hubungannya denganku? Fu Dongdong, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu sudah sekarat, masih saja keras kepala. Berhenti! Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kenapa Lin Xing Yao harus kembali di saat seperti ini? Tapi Lin Xing Yao pergi ke luar negeri karena dia bertengkar dengan Fu Yunshan. Dia pasti tidak akan membantunya. Presiden Lin, dia tadi merundung Dongdong. Kami tidak tahan melihatnya. Kami tidak tega melihat Dongdong dizalimi. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Kak Xing Yao, barusan kakak Junsin dan aku mengalami sedikit perselisihan. Mereka hanya peduli padaku. Itu hanya dorongan sesaat. Kak Xing Yao, ini tidak ada hubungannya dengan Dongdong. Kami hanya tidak suka dengan Fu Yunshan. Dia merundung Dongdong. Benar. Kami hanya membela Dongdong. Lagi pula Fu Yunshan itu cuma anak pelayan. Siapa yang kamu telepon? Fu Dongdong, kau membawa sekelompok orang asing ke dalam rumahku tanpa izinku. Dari mana kau mendapatkan keberanian itu? Sekarang, bawa anjing-anjingmu dan keluar dari rumahku. Jika tidak, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Fu Yunxiang, bagaimana cara kamu bicara kepada kami? Tempat ini, juga rumah Dongdong. Dongdong, berani bilang yang sebenarnya pada mereka. Kak Yunshan, ini semua salahku. Hari ini, aku seharusnya tidak mengadakan pesta ulang tahun di rumah. Ayo pergi. Sekarang, aku khawatir kau tidak bisa pergi. Polisi. Siapa yang memanggil pihak berwajib? Kenapa pihak berwajib ada di sini? Kamu yang memanggil mereka. Barang-barangku dicuri. Aku curiga seseorang telah mencurinya. Tentu saja aku bisa melaporkannya. Kamu anak pelayan, kehilangan barang, lalu melapor. Konyol sekali. Kamu curiga barang-barangmu dicuri. Dan kamu bahkan tidak bisa melaporkannya. Presiden Lin bukan itu maksud saya. Tuan Fu, boleh saya tahu apa yang hilang? Bisa jelaskan secara rinci. Sebuah jam tangan Richard Mille. Material jam tangan itu bukan hanya teknologi mutakhir, tapi permukaan jamnya juga bertabur banyak berlian. Harganya jutaan. Bernilai jutaan. Berhenti berbohong. Fu Yunxiang, bisa berhenti berpura-pura. Tuan Fu, coba lihat apakah ini jam tangan yang ada di pergelangan tangan siswa ini. Ini jam tangannya. Aku tidak mencurinya. Aku tidak mencurinya. Fu Yunxiang, aku bertanya-tanya kenapa kamu begitu baik sampai memberikan hadiah ulang tahun kepada Dongdong. Jadi kamu menunggu di sini. Aku tidak gila. Ini ulang tahunnya, dan aku memberinya jam tangan seharga jutaan. Apa buktinya? Kalau jam tangan ini, Richard Mille. Menurut pendapat saya, berlian di jam ini palsu. Kamu pasti sengaja membelinya untuk menipu kami. Tentu saja aku punya bukti. Aku punya sertifikat keasliannya dan catatan pembelian ibuku. Jam tangan ini palsu. Sertifikatnya juga jelas palsu. Petugas, jangan percaya sepatah kata pun darinya. Dia cuma anak pelayan. Apa yang mereka katakan itu benar. Membuat laporan palsu itu tindak pidana. Petugas, bawa dia kembali dan selidiki sampai tuntas. Lihat saja nanti. Kak Xing Yao, silakan ikut kami. Yunxiang, katakan pada mereka dengan cepat bahwa kamu memberikan jam tangan itu kepada Dongdong. Kenapa aku harus menjaminnya? Aku tidak mencurinya. Aku tidak mencurinya. Kami akan menyelidiki apakah kamu melakukannya atau tidak. Ayo pergi. Aku tidak mencurinya. Cepat beritahu ayahku. Kami akan mencari Paman Fu.
Tunggu saja kamu. Begitu Paman Fu tahu, kamu tamat. Fu Yunxiang, jika terjadi sesuatu pada Dongdong, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kenapa kamu belum pergi? Terima kasih. Kamu terluka separah ini, dan kamu masih menahannya. Jika kau mengkhawatirkanku, Kak Xin Yao, bisakah kau membantuku membalutnya? Ya, apakah sakit? Fu Dongdong, aku akan membangun kandang khusus untukmu. Di sini, setiap pilihan yang kau buat di masa lalu akan menjadi jebakan hari ini. Jaga lukamu beberapa hari ke depan, dan jangan sampai basah. Fu Yunxian. Apa kamu yang mengirim Dongdong ke kantor polisi? Ya, aku yang melakukannya. Bagaimana bisa kamu mengirimnya ke kantor polisi? Apa kamu sudah gila? Kenapa kau tidak bertanya apa yang dia lakukan? Apapun yang dia lakukan, kamu seharusnya tidak mengirimnya ke kantor polisi. Apa kamu tidak mencoba menghancurkannya? Kamu harus mengeluarkannya sekarang juga. Lepaskan. Paman Fu, Yunxiang juga putramu. Bukankah Anda terlalu pilih kasih? Nona Lin, ini urusan keluarga Fu. Tidak ada hubungannya dengan Anda. Selama itu menyangkut Yunxiang, itu menyangkut saya. Jangan khawatir, Kak Xin Yao. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Supaya kamu membebaskan Dongdong. Nanti Fu Xiaoxiong, demi membebaskan Fu Dongdong, diam-diam mengeluarkan banyak uang. Fu Xiaoxiong benar-benar akan memberikan segalanya untuk anak haram ini. Kau bersedia memberikan segalanya demi anak haram ini, bukan? Kenapa aku tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk membuatmu memuntahkan? Apa yang menjadi milikku sedikit demi sedikit, aku bisa melepaskannya. Tapi aku punya syarat. Syarat apa lagi yang mungkin kamu punya? Kau tidak harus setuju. Tapi jangan harap Fu Dongdong akan dibebaskan. Katakan padaku. Fu Dongdong mencuri jam tangan jutaan dolar yang diberikan ibuku. Aku ingin villa yang kita tinggali sekarang dialihkan ke namaku. Syarat itu tidak berlebihan, bukan? Kita ini keluarga. Kenapa bicara soal pengalihan aset? Ini ditinggalkan untukku oleh ibuku. Aku menggunakannya sekarang untuk ditukar dengan kebebasan Fu Dongdong. Fu Yunxian. Apa rumah ini benar-benar lebih penting daripada Dongdong? Jika dia sampai punya catatan kriminal, dia akan punya rekam jejak, dan hidupnya akan hancur. Apakah dia punya catatan atau tidak? Tidak ada hubungannya denganku. Dia bukan anak kecil. Dia harus bertanggung jawab atas tindakannya. Bagaimana aku bisa membesarkan anak tidak tahu diri seperti ini? Jika bisa, aku juga tidak ingin menjadi anakmu. Aku tidak ingin ayah yang pilih kasih sepertimu. Baiklah. Aku setuju. Aku akan mengalihkan rumah itu padamu. Bebaskan Dongdong dulu. Tidak. Alihkan rumah itu padaku dulu. Jika tidak, bagaimana jika kau menarik kembali kata-katamu? Baiklah. Aku janji. Sudah puas sekarang. Properti itu sudah dialihkan kepadamu. Aku cukup senang. Kalian berdua bisa pergi sekarang. Rumahnya baru saja dialihkan kepadamu. Dan kamu sudah mengusir kami. Kak Yunxian. Kamu tidak bisa seberlebihan ini. Ayah sudah tinggal di sini selama puluhan tahun. Kamu mengusirnya sekarang. Kemana dia harus pergi? Berhenti. Aku tidak mengusirnya. Aku ingin kalian berdua pergi bersama. Tempat ini milikku sekarang. Bukan tempatmu untuk bersikap sok baik. Ayah, aku minta maaf. Aku penyebab ayah dalam masalah ini. Itu bukan salahmu. Aku masih ayahmu. Jangan harap bisa mengusirku. Baiklah. Kalau begitu biarkan dia menjadi pesuruhku. Yunxian, dia itu adikmu. Bagaimana bisa kamu keterlaluan sekali, Kak Yunxian? Aku tahu aku salah. Tapi kamu tidak perlu menghinaku seperti ini. Tidak tahan lagi. Kau sudah berlagak sebagai putra tertua keluarga Fu. Menyebarkan rumor tentangku di luar. Apa itu membuatmu merasa hebat? Bukankah kau bilang aku anak pelayan? Maka aku akan buat kau rasakan itu juga. Itu baru adil. Yunxian, Dongdong itu tidak tahu apa-apa, dan kamu bertindak tidak masuk akal. Dia tadi hanya bercanda denganmu. Bercanda. Menyebarkan rumor di mana-mana bahwa aku anak pelayan. Mengatakan aku menindasmu.
dan memanggil orang untuk datang ke rumah dan memukulku. Jika semua ini hanya lelucon, maaf. Aku tidak mampu menanggung lelucon ini. Yunxian, kamu tidak benar-benar terlukakan. Kenapa kamu masih mempermasalahkan ini? Kau, Paman Fu. Saat Yunxiang difitnah dan disakiti, Anda tidak mengucapkan sepatah kata pun. Itu karena dia menyinggung orang lain. Tidak ada hubungannya dengan Dongdong. ini tidak menyakitimu. Jadi kau bisa bersikap murah hati. Kak Yunxian, berhenti bicara. Ini semua salahku. Berhenti bicara pada ayah. Jadi maksudmu adalah, kamu nggak mau. Kalau kamu nggak mau ya keluar sana. Sinyal. Tolong sadarkan dia. Kamu tidak bisa diam saja. Dongdong diperlakukan seperti ini. Urusan Fu Dongdong tidak ada hubungannya denganku. Baik. Aku setuju. Aku bersedia menjadi pesuruh Kak Yunxian. Selama ayah bisa tinggal di sini. Dongdong, jangan merendahkan dirimu sendiri. Ayah tidak perlu tinggal di sini. Ayah, aku baik-baik saja. Selama kau bisa tinggal di sini. Menderita sedikit ketidakadilan, tidak masalah. Sialan, kalian berdua lagi pemer kasih sayang ayah anak di sini. Kalau mau akting sana lakukan di tempat lain. Jangan bikin mata sakit. Kamu, Kak Yunxian, berhenti bicara. Aku bersedia melayanimu. Apa kau senang sekarang? Baik, Ayo pergi. Anda hanya akan membiarkan mereka begitu saja. Fu Xiaoxiang curang dan memperlakukanku buruk selama ini. Aku akan ambil semuanya kembali pelan-pelan. Untuk saat ini, aku baru mengambil kembali sebagian kecil dan saham yang ditinggalkan ibuku di perusahaan. Aku akan mengambil semuanya kembali. Dulu, aku pikir Fu Yunxiang sangat mencintai Zhu Weiwei, jadi aku memilih untuk melepaskannya. Tapi aku tidak menyangka bahwa Zhu Weiwei akan mengkhianatimu. Aku pasti akan menyayangimu dengan benar. Kak Xingyao, kenapa kamu di sini? Aku dengar kamu memecat sopir keluargamu. Kebetulan aku sedang senggang, jadi aku ingin mengantarmu ke sekolah. Kamu tidak keberatan kan? Bagaimana bisa? Kalau begitu setelah kita makan, aku minta tolong Kak Xingyao untuk mengantarku ke sekolah. Oke. Kamu jadi kurus sejak kembali. Makanlah yang banyak. Siapa yang memberi izin padamu untuk duduk dan makan bersama Tuan? Aku. Steaknya dipotong terlalu besar. Bagaimana orang bisa memakan ini? Buka pintunya. Apa kamu buta? Dongdong. Kenapa kamu memakai seragam anak pelayan? Aku hanya membantu kakak Yunxiang melakukan apa yang ku bisa. Fu Yunxiang, bagaimana bisa kamu perlakukan Dongdong seperti anak pelayan? Apa kamu tidak punya tangan sendiri? Bagaimanapun dia itu hanya seorang pelayan. Terus kenapa kalau aku menyuruhnya? Fu Yunxiang, kamu tidak perlu mempersulit Dongdong. Hanya untuk mendapatkan perhatianku. Dia tidak bersalah. Kak Xingyao, bubur seafood ini cukup enak. Coba saja. Fu Yunxiang, kenapa kamu mengabaikanku saat aku bicara padamu? Apa kamu melakukan ini dengan sengaja? Ya, aku memang sengaja melakukannya. Kanak-kanak, jangan pikir aku enggak tahu bahwa kamu mempersulit Dongdong dengan sengaja dan mengabaikanku dengan sengaja. Hanya untuk mendapatkan perhatianku. Apa kamu masih belum bisa melupakanku? Apa? Masih bersikap keras kepala, bukankah kamu hanya menyimpan dendam? Karena aku memberikan medali emas itu kepada Dongdong. Itu cuma medali rusak. Apa kamu benar-benar pikir aku peduli? Fu Yunxiang, biar ku beritahu. Tidak peduli apapun yang kamu lakukan. Aku tidak akan pernah bisa menyukaimu. Zhu Weiwei. Aku mohon tolong jangan menyukaiku. Aku akan sangat berterima kasih selamanya. The film was translated Bagaimana bisa and kamu? narrated by Biasa saja, M. Media. tapi sangat percaya diri. Kamu. Aku tidak akan pernah berbaikan lagi denganmu. Dongdong, ayo. Mungkinkah dia benar-benar tidak menyukai Zhu Weiwei? Kak Xingyao, kenapa kamu menatapku? Itu. Zhu Weiwei, kalian.
Aku nggak ada hubungannya dengan dia. Kak Xing Yao, tolong antar aku ke sekolah. Aku bakal terlambat. Baiklah, ayo pergi. Ayo pergi. Kenapa kamu ada di mobilku? Keluar. Kamu sudah memecat Paman Chen. Jeti itu tanggung jawabmu untuk mengantarku dan Dongdong ke sekolah. Kalau tidak aku, Aku katakan sekali lagi. Keluar. cara bicaramu itu bagaimana? Memang begini caraku bicara. Fu Yunxiang, sikapmu yang sok tinggi itulah yang membuatku sangat membencimu dari lubuk hatiku. Ini mobilku. Jadi wajar saja kalau aku sombong. Itu lebih baik daripada dua orang yang menumpang. Yang nggak tahu cara bersikap sopan. Dan masih berani menunjuk-nunjukku kan. Siapa yang kamu panggil tukang nebeng? Kenapa kamu jahat sekali? Aku ingin kutuk leluhurmu sampai 18 turunan. Zhu Weiwei, apa wajahmu terbuat dari baja anti peluru? Kamu dimaki seperti ini dan masih nggak mau turun. Siapa yang peduli dengan mobil bututmu itu? Pemuda ini sangat tampan. Dan gadis itu sangat cantik. Bagaimana bisa aku sebodoh itu dulu? Sampai jatuh cinta pada benda jelek itu Zhu Weiwei. Fu Yunjiang, kau brengsek. Aku tidak akan pernah berangkat sekolah bersamamu lagi. Fu Yunjiang, bukankah kamu hanya mencoba membuatku cemburu? Aku sama sekali tidak peduli. Ayo pergi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Ada apa ini? Kenapa kamu tidak datang ke sekolah dengan mobilmu sendiri? Kenapa kamu naik taksi? Ya Dongdong, lalu bagaimana dengan laporan polisi hari itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Aku agak bingung. Presiden Lin secara pribadi mengantar Fu Yunxiang ke sekolah. Itu jelas, karena itu bukan mobilnya. Dongdong biasanya datang ke sekolah dengan mobil ini. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu menindas Dongdong lagi? Di matamu, bahkan caraku bernapas pun dianggap menindasnya. Kamu menyerobot mobil keluarga Dongdong dan membuatnya harus naik taksi. Kalau itu bukan penindasan lalu apa namanya? Tolong luruskan faktanya. Mereka cukup tidak tahu malu untuk menumpang di mobil kami. Aku hanya menolak mereka. Cukup Fu Yunjiang, kami sudah melakukan seperti yang kamu mau. Kenapa kamu masih begitu kejam? Aku hanya menyatakan fakta. Nggak tahan lagi. Mungkinkah apa yang dikatakan Fu Yunxiang itu benar? Itu semua hanya salah paham. Laporan polisi hari itu adalah kesalahan Fu Yunjiang. Itu tidak ada hubungannya dengan Dongdong. Aku memintanya menemaniku hari ini. Fu Yunjiang selalu saja lamban. Kami benar-benar tidak bisa menunggu. Aku sudah menduganya. Dongdong adalah tuan muda keluarga Fu. Kenapa dia harus mencuri dari rumahnya sendiri dan ditangkap? Benar saja, Fu Yunxiang itu seperti tidak tahu malu seperti biasanya. Kalau bukan karena penjelasan primadona kampus Weiwei, kita pasti sudah ditipu oleh Fu Yunxiang lagi. Tepat sekali. Jika jam tangan itu bukan milik Dongdong, bagaimana dia bisa dibebaskan secepat itu? Sudah kuduga. Fu Yunxiang ini orang yang tercela. Dongdong hanya disalahpahami. Kak Xing Yao, aku berangkat ke sekolah sekarang. Aku akan menunggumu. Sepulang sekolah, jaga lukamu. Jangan sampai basah. Oke. Pergilah. Apa yang kamu sombongkan? Bukankah itu cuma tumpangan ke sekolah dari Presiden Lin? Ujian akhir akan segera dimulai. Ayo cepat masuk. Baiklah. Kepala Sekolah Wan. Halo, Kantor Kepala Sekolah Wan. Halo mahasiswa Lin. Kepala Sekolah Wan Rektor Universitas Haicheng. Saya Kepala Sekolah Wang dari Universitas Haicheng. Dalam beberapa hari, sekolah kita akan merayakan hari jadi ke-50. Untuk berterima kasih kepada Anda atas donasi murah hati Anda kepada sekolah selama bertahun-tahun. Saya ingin mengundang Anda untuk menghadiri perayaan tersebut. Apakah Anda punya waktu? aku akan ke sana. Luar biasa. Hari ini kebetulan adalah ujian akhir. Saya bertanya-tanya, apakah saya bisa mengundang Anda untuk beri penghargaan pada 10 siswa terbaik tingkat ini? Itu juga akan memungkinkan para siswa untuk melihat legenda sekolah dari dekat. The film was translated Bolehkah aku memilih and siapa yang narrated memberikan by M. penghargaan? Media. Tentu saja, Anda bisa memilih siapapun yang Anda suka. Baiklah, Fu Dongdong. Pergi. Belikan aku sebotol air. Aku. Pergi sana cepat. Dongdong, kenapa kamu membelikan air untuknya? Tidak apa-apa.
Kita semua teman sekelas, tidak masalah untuk saling membantu. Apa hakmu memerintah Dongdong? Apa hakku? Kenapa kamu nggak tanya dia? Tidak apa-apa. Aku melakukannya secara sukarela. Kamu anak pelayan, beraninya kamu memerintah tuan muda seperti itu. Tidakkah kamu tahu bahwa ujian akhir akan segera tiba? Jika kamu menyuruh Dongdong lari ke sana kemari sekarang, bagaimana jika Dongdong kembali dan ketinggalan ujian? Selama aku di sini, aku tidak akan membiarkanmu menindas Dongdong. Siapa yang menindasnya? Kenapa kamu nggak tanya dia? Apakah dia melakukannya secara sukarela? Tidak apa aku melakukannya secara sukarela. Berhenti bersikap sebagai korban. Kamu bertingkah seolah aku benar-benar menindasmu. Maaf kakak Yunxian. Kamu masih saja menindas Dongdong. Terus kenapa kalau aku menindasnya? Kamu, Apa yang kalian lakukan? Apa kalian tidak mendengar bel kelas? Para siswa, dalam 1 minggu, sekolah kita akan merayakan Hari Jati ke-50. Nona seorang guru di Universitas Haicheng. Sekolah akan mengadakan pesta dansa kecil. Pada saat yang sama alumni sekolah kita Presiden Lin Xingyao juga akan hadir. Dia akan memberikan beasiswa kepada 10 siswa terbaik dalam ujian akhir ini. Presiden Lin. Presiden Lin, Dongdong, Kak Xingyao akan datang ke sekolah kita. Mungkinkah dia datang untukmu? Dongdong, aku harus mengerjakan ujian dengan baik kali ini. Jika aku masuk 10 besar, aku bisa melihat Presiden Lin dari dekat. Dan Presiden Lin bahkan akan memberikan penghargaannya kepadaku secara pribadi. baiklah semuanya harap tenang dan mulai ujiannya. Dongdong, ayo jalan bersama. Tidak, aku akan mengemasi barang-barangku dulu. Kalian duluan saja. Baiklah. Fu Dongdong bertingkah agak aneh hari ini. Dia benar-benar menolak ajakan Wu Xiaofan untuk berjalan bersama. Ya, bukankah dia tip orang yang suka memanfaatkan orang lain agar terlihat lebih baik? Dia pasti sedang merencanakan sesuatu lagi. Yunxiang, waspadalah terhadapnya. Dia berakting sendiri. Aku ingin lihat trik apa yang sedang dia rencanakan. Fu Yunxian, aku tunggu kau dipermalukan di acara nanti. Mari kita lihat alasan apa yang akan kau buat nanti. Kak Xingyao, bisa kamu kesini sebentar? Tentu aku akan segera ke sana. Kenapa kamu memanggilku ke sini? Aku ada ujian besok. Aku ingin minta kamu membantuku belajar kalkulus tingkat lanjut. Belajar kebut semalam. Kak Xingyao, aku tahu kamu yang terbaik. Tolong bantu aku. Baiklah. Soal ini adalah kalkulus 2. Menurut Pesan teks yang aneh tadi. Katanya Kak Xingyao menyukaiku. kemudian, kita juga harus mempertimbangkan sisi ini. Dari A dan C kita mendapatkan hasilnya. Ada apa? Nggak ada apa-apa. Aku cuma lagi memikirkan PR itu di kepalaku. Lanjutkan. Kakak Xingyao, ini hampir mendekati perayaan ke-50 sekolah. Sekolah mengadakan pesta dansa. Aku tidak terlalu mahir berdansa. Bisakah kau Film was berlatih denganku? translated and narrated Aku sibuk. by M-Media. Aku juga sudah lama nggak menari. Kenapa kamu nggak biarkan Kak Xingyao berlatih denganku? Kak Xingyao, aku ingin menari denganmu juga. Tentu di mana kita harus berlatih. Di sini saja.
Tunggu saja kau. Aku pasti buat kau malu di acara nanti. Bagaimana? Puas? Melihatnya tidak bahagia membuatku bahagia. Baik, aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Ya Tuhan, ini membuatku ingin jatuh cinta. Teman masa kecil adalah yang terbaik. Ini sangat manis. Aku terobsesi dengan pasangan ini, kemanisannya luar biasa. Aku nggak menghancurkanmu kan? Tidak. Yunzheng, sebenarnya aku. Dia akhirnya angkat bicara, sangat manis. Dasar bodoh, cium saja dia. Lin Xingyao akan menyatakan cinta padaku. Apa yang harus kulakukan? Aku belum siap. Ini terlalu cepat. Itu, Kak Xingyao. Hari ini sudah terlalu larut. Aku ada urusan. Aku mau balik tidur. Pelan-pelan saja. Aku akan menunggumu. Siapa yang memberimu nyali? Untuk menindas Dongdong lagi. Fu Dongdong benar-benar cepat mengadu. Kamu datang begitu cepat untuk mendukungnya. Apa sebenarnya yang kamu lakukan? Sampai mengirimnya ke ruang kesehatan. Kenapa kamu tidak tanya apa yang dia lakukan padaku? Apa yang bisa dilakukan Dongdong padamu? Selama bertahun-tahun dia selalu sabar terhadapmu. Fu Dongdong mengadu. The film was Kurasa, translated dia tidak akan and berani mengatakan narrated by alasannya. M. Biar ku beritahu. Fu Dongdong memfitnahku. Hampir membuatku kehilangan muka di depan seluruh sekolah. Dongdong, apakah dia benar-benar akan melakukan hal seperti itu? Kamu membuat Dongdong bertindak sebagai pesuruh, dan dia menyimpan dendam. Ini semua perbuatanmu. Jika kamu tidak menekannya, bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Aku menekannya. Kalau dia tidak mau melakukannya, kalian semua bisa pergi. Bagaimana bisa aku punya anak tak tahu berterima kasih begini? Kamu masih ingin Dongdong berlutut dan meminta maaf padamu. Beraninya kamu. Dibandingkan dengan apa yang dia lakukan padaku, aku sudah sangat lunak. Kamu mencari masalah sendiri. Benar-benar ayah dan anak. Saling melempar kesalahan satu sama lain. Apa maksudmu? Tepat seperti yang kukatakan, kamu tidak berpikir bahwa aku tidak tahu apa-apa kan? Fu Dongdong. Kamu adalah anak haram yang dia sembunyikan di luar di belakang ibuku. Begitu ibuku meninggal, kamu langsung membawanya pulang. Jadi dia sudah tahu sejak awal. Dan dia benar-benar menyembunyikannya sampai sekarang. Lalu kenapa kalau kamu tahu? Fu Dongdong adalah saudaramu. Apakah itu alasannya? Untuk menindasnya. Aku tidak butuh alasan untuk merundungnya. Dia pantas mendapatkannya. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Berhenti. Paman Fu, jika tamparan ini mendarat, aku jamin bahwa dalam 5 menit, aku akan membuat grup Fu dan trending topik tentang pola asuh Anda naik ke pencarian teratas bersamaan. Mau mencoba? Aku sedang mendisiplinkan anakku sendiri. Jangan ikut campur di sini. Tolong menyingkir. Demi seorang anak haram yang memalukan. Kamu memukul Yunzheng, Paman Fu. Bukankah ini sudah keterlaluan? Ini urusan keluarga kami. Mulai hari ini, urusan Yunzheng adalah urusanku. Aku yang akan mengambil alih. Kamu. Dongdong. Apa kamu baik-baik saja? Apa kamu masih merasa pusing? Ayah, aku baik-baik saja. Lihat. Apa yang telah kamu lakukan pada Dongdong dengan penindasanmu? Minta maaf padanya sekarang juga. Minta maaf. Atas dasar apa? Hanya karena kamu mengirimnya ke ruang kesehatan. Ayah, aku baik-baik saja. Kak Yunzheng mungkin tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Bahkan sekarang, Dongdong masih membuat alasan untukmu. Apakah hatimu terbuat dari batu? Minta maaf padanya sekarang. Mustahil. Sebaliknya, Fu Dongdong yang seharusnya berlutut dan minta maaf padaku. Fu Yunzheng, Dongdong sudah selemah ini, dan kamu masih saja menyusahkannya. Apakah kamu punya rasa kemanusiaan sedikit pun? Apa dia pernah berpikir untuk melepaskanku sebelum dia bertindak? Aku hanya membalas dengan sah. Tapi kamu bersikap seolah aku musuhnya. Saat dia menyakitiku, di mana kamu? Yunzheng, pernahkah kamu berpikir bahwa kamu adalah kakak laki-lakinya dan sudah sewajarnya kamu mengalah pada adikmu? Anak haram. Tidak pantas menjadi saudaraku. Putra sulung keluarga Fu. Hanyalah aku. Baik, kamu bersikeras mempermasalahkan statusnya bukan? Kalau begitu hari ini aku akan secara sah memberinya status.
Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, Dongdong bukan lagi anak haram. Dia adalah putra kedua yang sah dari keluarga Fu. Jika kamu berani mengungkit statusnya lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Dongdong, ayo pergi. Yunxiang, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku sudah tahu sejak lama. Pu Xiaoxiang hanya memiliki Fu Dongdong sebagai anaknya. Ayo pergi. Kenapa kamu begitu murung? Kamu mendapat juara pertama, bukankah kamu senang? Ya Kak Xingyao. Apa kamu punya waktu sekarang? Ada apa? Aku mendapat juara pertama di tingkat kelas. Semua berkat kamu. Aku ingin mentraktirmu makan sebagai ucapan terima kasih karena sudah membimbingku. Oke, di mana kita harus makan? Ayo pergi ke tempat terbaik. Bagaimana kalau di restoran Singgong? Aku VIP di sana. Ini. Bukankah ini restoran milikku? Aku dengar manajernya baru saja diganti. Kebetulan aku ingin pergi melihatnya. Oke, ayo pergi. Restoran Singgong. Seorang pelayan di restoran Singgong. Bukankah ini bosnya? Kenapa dia tidak membiarkanku memanggilnya? Tuan, Anda sedang melihat ini. Kak Xingyao, The pesan film was saja apapun yang translated ingin kamu and makan. Oke, narrated by M. pesan Media. saja. Satu crepe. Sup krim yang baru digiling. Foie gras Prancis panggang. Dan 2 lagi. Omelet keju. Ya, Tolong bukakan juga sebotol. Roman e Conti. Terima kasih. Dongdong, kamu sangat baik. Sampai-sampai membawa kami makan ke hotel semahal ini. Ya, makan di sini pasti harganya cukup mahal. Jangan katakan itu. Itu hanya beberapa puluh ribu. Aku terutama ingin berterima kasih karena telah menjagaku. Pesanlah apapun yang kau mau. Ayo pergi. Aku sudah tahu. Kamu jauh lebih bisa diandalkan daripada Fu Yunjiang. Benar. Fu Yunxiang. Kenapa dia ada di sini juga? Tuan, silakan lihat apa yang ingin Anda pesan. Tidak perlu memesan. Bawakan aku semua yang dia pesan. Dan tambahkan yang paling mahal. Baiklah, Tuan. Sepertinya botol anggur itu harganya ratusan ribu. Kamu sangat murah hati. Dan kamu masih mengaku sebagai putra sulung keluarga Fu. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Dongdong. Menurutku, siapapun yang paling disayangi Paman Fu, dialah yang merupakan putra sulung sah keluarga Fu. Beberapa orang memang konyol. Jangan katakan itu. Ayah masih sangat menyayangi kakak Yunxiang. Kenapa kamu ada di mana-mana, seperti hantu yang tidak mau pergi? Pelayan. Escargot Prancis, 1 porsi ikan lemon panggang, dan salad kaju roda. Ya, tentu saja. Sama seperti dia. Apapun yang dia pesan bawakan aku hal yang sama. Dongdong, ini terlalu mahal. Meskipun Fu Yunjiang adalah putra sulung sah, terus kenapa dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan ujung kuku Dongdong sekalipun? Dan dia masih berani bersaing dengan Dongdong. Wei, aku tidak bermaksud bersaing dengan Kak Yunxiang. Aku hanya ingin kau makan dengan enak. Dongdong, kamu terlalu baik. Fu Dongdong memulai dramanya lagi. Yunxiang, lawan balik. Kenapa hari ini panas sekali? Halo, Manajer restoran Singgong. aku telah memesan seluruh restoran ini untuk hari ini. Ya Tuhan. Beberapa orang seharusnya belajar mengenali status mereka sendiri. Dongdong adalah putra Paman Fu. Beberapa orang, kalau tak bisa dibandingkan jangan memaksakan diri. Benar. Manajer, segera kosongkan tempat ini. Aku tidak suka diganggu. Usir mereka semua.
Baik sekali, Pak. Mohon tunggu sebentar. Maafkan saya Anda berdua. Restoran kami sudah dipesan oleh orang lain. Tolong, pergi sesegera mungkin. Lihat baik-baik. Siapa aku? Maaf. Saya tidak mengenal Anda. Tolong Anda berdua pergi sesegera mungkin. Fu Dongdong. Kamu. Fu Yinxiang. Bagaimana mungkin kamu bisa dibandingkan dengan Dongdong? Sudah kubilang sejak lama. Kamu tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Dongdong. Saya tidak mengerti. Mengapa selalu ada orang yang tidak tahu diri dan masih ingin bersaing dengan Dongdong? Jangan katakan itu. Ayah masih sangat menyayangi kakak Yunxiang. Fu Yinxiang, kalau kamu pintar, kamu akan segera pergi dan berhenti mengganggu acara makan kami di sini. Lalu, bagaimana jika aku tidak pergi? Tidak mau pergi? Dongdong mengundang kami hari ini. Bukan kamu. Jika kamu ingin tetap di sini, kamu harus bertanya pada Dongdong, apakah dia setuju, Kak Yunxiang. Demi ayah, aku bisa membiarkanmu tinggal. Tapi, kau harus berlutut dan memohon padaku. Kamu hanyalah anak haram yang tidak bisa melihat cahaya hari. Beraninya kamu bicara begitu padaku. Ayah bilang, aku juga putra keduanya. Sekarang, statusku sama denganmu? Semua uang Fu Xiaoxiang diberikan oleh ibuku. Fu Yunxiang, ibumu sudah meninggal. Sekarang kau tidak punya uang. Fu Yinxiang, mohon padanya. Jika Dongdong melunak, mungkin The dia film was akan membiarkanmu translated terus makan and di sini. narrated by Siapa bilang aku M-Media. tidak punya uang? Dongdong mengeluarkan kartu Black Card. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dimiliki. Jika kamu memiliki aset dalam jumlah tertentu, apakah kamu memilikinya? Siapa bilang aku tidak punya kartu Black Card? Manajer, aku akan membayar 10 kali lipat harganya untuk memesan hotel ini. Baiklah, saya akan segera memprosesnya untuk Anda. Maaf, Pak. Tapi kartu ini telah dibekukan. Ini pasti ulah Fu Xiaoxiang. Fu Yinxiang, kamu hampir menipu kami. Berakting begitu nyata. Kak Yunxiang, aku tidak menyangka Ayat akan memperlakukanmu seperti ini. Mencoba menggunakan kartu yang dibekukan untuk mempermalukan Dongdong. Kamu bahkan tidak melihat dirimu sendiri untuk melihat apakah kamu memiliki kekuatan seperti itu. Jika kamu tidak bisa membayar, segera pergi dan jangan menjadi pemandangan yang buruk. Kak Sinyal, karena Fu Yunxiang tidak mau berlutut dan memohon padaku, maka aku harus memintamu pergi. Manajer. Pak Nona, tolong. Beginikah cara Anda memperlakukan pelanggan VIP? Nora, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tolong segera pergi. Jangan memaksa saya. Keluar. Jika kamu tidak pergi, kami akan memanggil keamanan untuk mengusir kalian. Maaf, Kak Yunxiang. Kau tidak mau berlutut dan memohon padaku. Jadi aku harus memintamu pergi. Fu Yinxiang, saat kamu merundung Dongdong sebelumnya, kamu seharusnya sudah menduga hari ini akan tiba. Kalau begitu lihatlah kartuku ini. Dan lihat apakah ini bisa memesan tempat ini. Ini. Kartu ini. Di seluruh dunia. Hanya ada satu. Presiden Lin. Mengapa Anda juga bersekongkol dengan Fu Yunxiang? Aku dengar bahwa kartu ini hanya dimiliki oleh pemilik restoran Singgong. Meskipun Nona Lin kaya, dia tidak mungkin memiliki kartu ini. Lagi pula, ini adalah restoran Singgong, salah satu hotel terbaik di dunia. Kak Sinyal. Apa maksudmu dengan ini? Bagaimana kamu menanganinya? Kenapa kamu tidak segera mengusir mereka? Mungkinkah apa yang mereka katakan itu benar? Keduanya menggunakan nama bos. Bagaimana jika itu memang kartu milik bos? Tetap harus coba gesek. Jika gesekannya berhasil, bukankah itu akan menyinggung Tuan Fu? Bos sedang berada di luar negeri. Saya belum mendengar dia kembali. Kartu ini pasti palsu. Kamu mencoba menipuku lagi. Seseorang. Bawa kedua orang ini dan usir mereka. Mari kita lihat siapa yang berani mencoba hari ini. Aku ingin melihat siapa yang berani bertindak hari ini. Keadaan sudah sampai sejauh ini, dan kamu masih melakukan perlawanan sia-sia. Fu Yinxiang, aku sarankan kamu bersikap masuk akal dan tundukkan kepalamu kepada Dongdong. Dongdong adalah orang yang sangat baik. Dia tidak akan menyalahkanmu. Kak Yunxiang, di antara kita bersaudara,
Seharusnya tidak ada kebencian mendalamkan. Dongdong sudah sangat toleran dan bersedia memberimu kesempatan. Jangan tidak tahu berterima kasih. Mustahil. Manajer. Maaf. Kalian berdua. Bos, apa yang terjadi? Aku kesini untuk makan. Kamu adalah bos restoran Singgong. Terus kenapa? Apakah aku tidak layak? Tidak, Nona Lin. Bukan itu maksud saya. Ayo pergi. Berhenti di situ. Kamu belum membayar, dan kamu ingin pergi. Tepat sekali. Hal-hal yang baru saja kamu pesan. Tidak murah. Maaf Pak. Barang yang Anda pesan terlalu mahal dan sudah melebihi batas kredit kartu ini. Bagaimana mungkin? Apakah kau salah? Bagaimana mungkin? Kartu milik Dongdong ini adalah kartu Black Card. Sistem tidak akan membuat kesalahan, Pak. Tolong lihat. Bagaimana cara membayar tagihan di sini? The film was translated and narrated Bagaimana by mungkin aku punya M-Media. uang? Ayahku hanya memberiku kartu ini. Dongdong, haruskah kita meminta bantuan Paman Fu ini? Sekali makan, harganya 3 juta. Ayahku pasti akan memarahiku habis-habisan. Tidak boleh membiarkan dia tahu. Hal-hal ini, semuanya dipesan oleh kita. Kenapa kita tidak patungan saja? 3 juta itu. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Dongdong, bukankah kamu bilang kamu yang mentraktir kami makan malam? Benar sekali. Kenapa kamu membuat kami yang membayar? Tepat sekali. Kami tidak punya uang. Aku bisa membebaskan tagihan untukmu. Benarkah, Kak Sinyal? Terima kasih Nona Lin. Tapi syaratnya adalah kalian semua harus meminta maaf kepada Yun Xiang. Atau jika kalian ingin membayarnya sendiri, itu juga tidak masalah. Maafkan saya Kak Yun Xian. Aku salah, kami yang salah. Tolong maafkan kami. Terima kasih Kakak Yun Xian. Ayo pergi. Yun Zhang, aku minta maaf. Tolong maafkan aku. Kalian semua bisa dibebaskan dari tagihan. Tapi Fu Dongdong tidak bisa. Kamu, Kamu belum minta maaf. Fu Yun Zhang, aku sudah meminta maaf padamu. Apa maksudmu? Jelas Fu Dongdong mengundang semua orang makan malam dan bersikeras memesan hidangan semahal itu. Sekarang setelah dia tidak bisa membayar, kenapa malah menyalahkanku? Fu Yun Zhang, apa sebenarnya yang kamu inginkan untuk melepaskan Dongdong? Barusan. Bagaimana Fu Dongdong memperlakukanku? Kak Yun Xian. Tolong bantu aku. Jadi, ini sikapmu saat meminta maaf. Lupakan saja, aku masih ingin hidup beberapa hari lagi. Pergi saja. Fu Yun Xian. Ingat ini, utang ini. Cepat atau lambat akan kubuat kau membayarnya. Enya. Kak Xingyao, aku tidak menyangka kamu adalah pemilik restoran ini. Itu terasa sangat memuaskan. Selama kamu senang, Tapi setelah mengatakan itu, kita sepakat aku yang akan mentraktir makan ini. Aku tidak ingin berhutang budi padamu. aku tahu kamu tidak akan berhutang budi padaku. Tapi aku tidak butuh kamu membalasnya. Kenapa? Karena aku menyukaimu. Aku sudah lama menyukaimu. Kamu. Apa yang kamu katakan? Aku bilang aku menyukaimu. Aku benar-benar menyukaimu. Yun Xiang, aku bisa memberikan restoran ini untukmu. Selama kamu bersedia menjadi bos di tempat ini.
Nona Lin mengaku. Nona Lin akhirnya angkat bicara. Temponya terlalu cepat. Yun Sheng cepat katakan ya padanya. Wanita yang luar biasa. Kalau tak mau biar aku yang punya. Ada apa denganmu? Tidak ada. Hanya saja. Agak mendadak. Aku tidak melakukan ini karena dorongan sesaat. Ini keputusan yang aku buat setelah banyak pertimbangan. Yun Zhang, kamu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik daripada terus ditindas oleh orang-orang ini setiap hari. Tapi, ada beberapa hal yang belum kuselesaikan. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan menunggumu. Baiklah. Apa kamu lelah hari ini? Nanti saat kamu kembali, ingatlah untuk istirahat lebih awal. Baiklah, Aku akan menjemputmu besok. Katakan padaku apa yang ingin kamu makan. oke. Fu Yunxian. Kamu benar-benar nekat. Menipu uang. Dari saudaramu sendiri. Dia mengundang teman-teman sekelasnya makan malam, memesan hidangan senilai jutaan, lalu mencoba kabur dari tagihan. Aku hanya membuatnya membayar apa yang menjadi hutangnya. Dongdong sebenarnya menghabiskan uang sebanyak itu. Memangnya dia umur berapa? Apa yang dia tahu? Kamu membiarkannya kehilangan muka di tempat seperti itu. Tempat seperti itu. Tempat macam apa itu? Jika dia mengundang The film was teman-teman sekelasnya, translated makan di and tempat seperti itu, narrated by bukankah itu M-Media. untuk pamer? Apalagi, Kamu, Paman Fu. Restoran itu milikku. Apa maksudmu? Restoranku itu penipuan. sinyal. Bukan itu maksudku. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Aku tadi hanya marah pada anak ini. Saat itu terjadi, aku ada di sana. Itu jelas kesalahan Fu Dongdong. Lagi pula, aku sudah membebaskan tagihannya. Sinyal. Bukan itu maksudku. Aku belum memastikan faktanya. Sebelum meluapkan amarahku, jangan dimasukkan ke dalam hati. Paman Fu, sebenarnya orang yang seharusnya paling kamu minta maaf adalah Yun Zheng. Yunxian. Tadi, aku belum memastikan faktanya, dan seharusnya tidak menuduhmu tanpa mengetahui kebenarannya. kalau bukan karena Xing Yao yang membelaku, kamu mungkin akan terus membelanya. Aku hanya berharap kalian berdua, bersaudara bisa rukun. Sudah kubilang sebelumnya, ibuku hanya melahirkan satu anak laki-laki. Yunxian, aku tahu kamu telah menderita banyak selama bertahun-tahun. Mengenai saudaramu, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Gak bermaksud. Kalau begitu biar kutanya, apa satu hal yang paling dibenci ibuku sebelum dia meninggal? Itu adalah pengkhianatan. Itu adalah kebohongan. Itu adalah semua hal yang kamu lakukan. Kamu datang ke sini sekarang dan bilang, kamu nggak bermaksud. Aku telah mengecewakan kalian berdua, terutama ibumu. Saat dia meninggal, satu hal yang paling aku takut untuk katakan padanya adalah ini. Ini adalah apa yang aku hutangkan padanya, dan apa yang aku hutangkan padamu. Kak Yunxian, tolong berhenti bertengkar. Aku sungguh tidak bermaksud membuatmu marah. Kenapa kamu berakting jadi korban yang polos? Kamu tahu identitasmu sejak awal. Kamu juga tahu bagaimana ayah memperlakukanku. Pelajaran hari ini adalah apa yang pantas kamu dapatkan. Aku bukan orang seperti itu. Aku hanya ingin punya rumah. Aku ingin akur denganmu. Baiklah. Berhenti berdebat. Yunxian, kamu adalah anakku. Dongdong juga anakku. Kita adalah keluarga. Paman Fu, selama bertahun-tahun ini, pernahkah kamu memperlakukan Yun Zheng seperti keluarga? Selama bertahun-tahun ini, kamu telah mengabaikannya dan terus memanjakan Fu Dongdong untuk merundungnya. Sinyal. Aku tahu, kamu punya masalah denganku. Tapi ini urusan keluarga kami. Mulai hari ini, masalah ini bukan lagi sekadar urusan keluargamu. Sinyal. Apa maksudmu dengan itu? Aku cinta Yun Zheng. Aku tidak ingin dia menanggung ini lebih lama lagi. Dan kasih sayang ayah yang kamu banggakan itu
Karena kamu sebagai seorang ayah, selalu membuat Yunxing sedih. Maka aku yang akan mengambil alih. Kak Xingyao. Fu Yunxian punya temperamen buruk, sulit diajak bergaul, dan selalu merundungku. Aku menyukai ketulusannya dan kenyataan bahwa dia tidak palsu. Itu jauh lebih baik daripada orang-orang yang menghabiskan setiap hari dengan bersandiwara. Yunxian, bagaimana menurutmu? Selama kamu menyukainya, aku tidak akan menghentikanmu. Aku sudah memutuskan. Aku ingin bersama Xingyao. Bersama Xingyao. Bukan hanya karena dia baik padaku. Tapi karena ini, pertama kalinya aku merasa bahwa seseorang berada di pihakku. Segalanya. Bukan sesuatu yang harus kutanggung sendiri. Bagus. Karena kamu sudah memutuskan, aku tidak akan ikut campur. Anggap saja itu sebagai apa yang aku hutangkan padamu selama bertahun-tahun ini. Xingyao. Begitu aku lulus, aku akan menikahimu. Aku bisa memberimu waktu untuk memikirkannya, dan memberi diriku sendiri waktu untuk bersiap. Jangan khawatir, aku akan menepati janjiku. Dan tidak akan pernah membiarkanmu disalimi. Aku akan melindungimu dengan baik. Aku percaya padamu. The film was translated and narrated by M Media. Kenapa? Kenapa dia mendapatkan segalanya tanpa melakukan apa-apa? Fu Yunxian, aku tidak akan pernah membiarkanmu menang. Sudah dengar belum? Fu Dongdong itu sebenarnya adalah anak haram. Dia tidak lebih dari anak dari seorang wanita simpanan. Aku tidak tahu kenapa dia selalu begitu sombong. Benar-benar menjijikan. Tepat sekali. Fu Yunxian, ini semua karena kau menyakitiku. Dongdong, kamu baik-baik saja. Wei Wei, Jangan khawatir, aku akan membantumu. Kak Yunxiang, Apa yang kamu lakukan? kenapa reaksimu begitu keras? Kak Yunxiang, aku selalu merasa bahwa masih ada kesempatan bagi kita. Lagi pula kamu dulu sangat mencintaiku. Zhu Weiwei. Buang air dari otakmu sebelum kamu mulai bicara. Apa kamu pikir akting penuh kasih sayang ini benar-benar akan menarik perhatianku? Atau apa kamu pikir aku masih akan termakan itu? Kak Yunxiang, aku tahu kamu masih menyimpan dendam soal masa lalu. Tapi aku bukan lagi orang yang dulu. Kali ini, biarkan aku yang mengejarmu. Dan menunjukkan ketulusanku. Apakah aku menyukaimu dulu? Karena menurutku kamu cantik. Nilaimu bagus. Atau karena aku suka kamu. Yang selalu bersikap angkuh. Sadarlah. Aku bukan lagi orang bodoh. Yang bisa kamu permainkan sesukamu. Kak Yunxiang, apakah kamu mencoba jual mahal padaku? Zhu Weiwei. Jika itu benar-benar yang kamu pikirkan, kenapa kamu tidak berlari beberapa putaran di lintasan? Keluarkan keringat dan uapkan air di otakmu itu. Jangan sampai kamu membuat orang merasa mual. Kak Yunxiang, kamu. Wei Wei. Zhu Wei Wei ini benar-benar cari mati. Fu Yunxian, bahkan setelah ditolak seperti ini, dia masih saja mengejarnya. Mungkin dia hanya tidak rela melepaskannya. Lagi pula dia dulu selalu berputar di sekelilingnya. Dan sekarang, setelah dia mengabaikannya, dia mulai merasa cemas. Kak Yunxiang, Apa yang kamu lakukan lagi? Yunxiang, aku membeli bunga khusus untukmu dan ingin mengajakmu makan malam. Mari kita bicara baik-baik. Bicara tentang apa? Bicara tentang bagaimana kamu memanfaatkanku dulu dan memperlakukanku seperti orang bodoh. Atau bicara tentang bagaimana kamu menyelingkuhiku? Itu semua sudah berlalu. Aku hanya peduli padamu sekarang. Zhu Weiwei. Simpan semua rencanamu itu. Apa kamu pikir? Dengan mengatakan beberapa kata manis dan melakukan beberapa hal kecil, aku akan patuh padamu. Seperti dulu, Zhu Weiwei, kamu salah.
Kamu salah. Zhu Weiwei, dengarkan baik-baik. Aku tidak akan pernah menyukaimu. Tidak akan pernah lagi selamanya. Apakah Yunjiang benar-benar tidak menyukaiku lagi? Bagaimana mungkin? Universitas Haize. Bagus. Akhirnya lulus. Wei, semester ini, apakah dia masih belum berubah pikiran tentangmu? Dia bukan Fu Yunsheng yang dulu lagi. Tunggu dan lihat saja. Pertunjukan bagusnya bahkan belum dimulai. Ayo para siswa mari berfoto. Cepat, ambil fotonya. Berdiri diam. Sudahlah Fu Dongdong. Hentikan akting jadi korban itu. Kita berdua tahu dengan jelas bahwa kamu tidak pernah polos. Ayo bersiaplah. 3, 2, 1. Aku sudah lulus. Aku sudah lulus. Jalan setapak yang dipenuhi pepohonan. Yunjiang, ayo kita adakan pernikahan destinasi. Itu akan sederhana dan romantis. Dan kita tak perlu pusing soal formalitas. Oke, aku akan pergi bersamamu. Kamu ingin pergi ke Maladewa, Bali, atau Paris? Belum memutuskan. Oke. Setelah kamu memutuskan, kita langsung ke sana. Aku akan pergi bersamamu untuk melihat dunia. Benarkah? The film was Tidakkah menurutmu translated itu terlalu and impulsif? narrated by M Media. Selama itu kamu, bahkan keputusan paling impulsif sekalipun, aku bersedia melakukannya. Ayo pergi. Villa keluarga Fu. Kak Yunxian. Selamat. Ayah memberikan semua sahamnya kepadamu. Kau adalah pemenang sesungguhnya dalam hidup. Apa kau pikir kau sudah menang? Sebenarnya, kau hanya belum kalah saja. Mulai sekarang, semua yang kau miliki adalah milikku. Perjanjian pengalihan saham grup Fu. Fu Yunxian. Kebahagiaanmu akan kuhancurkan dengan tanganku sendiri. Yunsun. Kenapa dia belum turun? Halo, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Kenapa ponselnya mati? Xinyao ada di sini. Yunxian, bukankah dia sudah selesai bersiap-siap? Paman Fu, aku sudah menelpon Yunzeng beberapa kali, tapi dia tidak menjawab. Apakah dia ada di kamarnya? Seharusnya sudah. Ayo kita periksa. Paman Fu, Yunzeng tidak ada di kamarnya. Kemana dia pergi? Aneh, aku sudah di ruang tamu sepanjang waktu dan belum melihatnya turun. Yunzeng, Fu Yunzeng. Sinyal. Apa yang terjadi? Yunxian telah dikulit. Ya, Cepat, kita harus menyelamatkannya. oke. Untungnya aku punya lokasi ponselnya. Aku seharusnya bisa menyusulnya. Ponselmu juga sudah dipasangi sistem pelacak. Kalau kamu tersesat, aku akan bisa menemukanmu. Apa kamu begitu takut aku tersesat? Bukannya aku takut kamu tersesat, tapi aku takut seseorang akan menculikmu. Konyol. Tidak peduli siapapun itu.
Jika mereka membawaku pergi darimu, aku akan memastikan kamu menemukanku. Ini adalah arah menuju pinggiran kota, di daerah terpencil yang tidak berpenghuni. Gudang terbengkalai. Kak Yunxiang, kau tahu, aku pikir ayah akan mewariskan saham itu kepadaku. Aku tidak menyangka dia malah memberikannya kepadamu. Kenapa? Hanya karena kau kakakku. Sekarang, aku akan mengambil kembali semua yang menjadi milikku. Tunanganmu, kebahagiaanmu, statusmu, dan hidupmu. Katakan apapun yang ingin kau katakan. Lagi pula kau tidak akan hidup lebih lama lagi. Apa kamu pikir dengan membunuhku? Kamu bisa memiliki semua ini. Kamu akan selalu hanya menjadi anak haram yang tidak bisa diperlihatkan di depan umum. Diam. Selama kau mati, aku akan menjadi tuan muda sulung keluarga Fu. Bunuh dia. Berhenti. Berhenti. Bagaimana kau bisa sampai di sini secepat itu? Fu Dongdong, kamu sudah bertindak terlalu jauh. Masih belum terlambat untuk menyesal. Sudah terlambat. Fu Yunxiang harus mati hari ini. Dongdong, apakah kamu benar-benar harus membunuh saudaramu? Kau tidak pernah menganggapku sebagai anakmu. Aku hanyalah anak haram yang memalukan. Dongdong, bukan seperti itu. Dan Fu Yunxiang, dia tidak perlu melakukan apa-apa. Dan dia bisa mendapatkan kasih sayang semua orang. Ini tidak adil bagiku. Dongdong, aku tahu aku telah mengecewakanmu. Itulah mengapa aku ingin memberikanmu perhatian lebih. Benarkah begitu? Bagaimana kau bisa berharap aku mempercayaimu? Dongdong, kamu harus percaya padaku. Apa kau pikir aku mempercayaimu? Kau memberikan semua saham kepada Fu Yunxiang. Apa kau menganggapku bodoh? Dongdong, dengarkan penjelasanku. Aku tidak tahu kamu menginginkan ini. Tidak tahu. Jika kamu mau, lupakan saja. Tidak ada gunanya. Semuanya sudah terlambat. Jangan bergerak. Ikut denganku. Dongdong. Dongdong. Kenapa kamu begitu keras kepala? Yunxiang, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Aku berjanji padamu. Aku akan mencintaimu selamanya. Aku nggak peduli kalau dipikir-pikir ini kan malam pertama kita. Kunci mereka berdua di dalam. Kuncinya sudah kutelan. Hai kalian berdua di atas. Jangan cuma fokus pada kemesraannya. Jangan lupa memuji sutradaranya.